Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran matematika. Semoga kalian selalu sehat dan tentunya tetap semangat ya belajar matematika. Oke, di pembelajaran kita kali ini Bapak masih menerangkan tentang bab 2 persamaan kuadrat. Ini materi di kelas 9 ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada saat ini ya, atau di video ini siswa dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, ini dengan cara memfaktorkan ya. Oke, langsung saja ya akan Bapak bahas contoh soal cara memfaktorkan persamaan kuadrat dengan soal yang berbeda, tipe soal yang berbeda sebelumnya ya, di video sebelumnya gitu. Jadi tipe soalnya berbeda dengan video-video sebelumnya yang sudah Bapak terangkan. Nah ini pertama ini memfaktorkan. Nah ini nilai C-nya sama dengan 0 ya. Oke, memfaktorkan. Kita ingat kembali. Nah, kita ingat kembali bentuk umum. Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Nah ini nilai A, nilai B, dan nilai C-nya itu nanti bisa diganti dengan angka berapapun ya. Jadi A itu adalah koefisien dari variabel x kuadrat. Kalau nilai B koefisien dari variabel x. Kalau C itu adalah konstanta ya. Kalau konstanta berarti bilangannya saja, bilangan tanpa disertai variabel atau bilangan tanpa disertai huruf. Nah ini bentuk umum persamaan kuadrat. Nah sekarang kita akan memfaktorkan jika nilai C-nya sama dengan 0 ya. Jadi dari bentuk persamaan kuadrat nilai C-nya 0. Kalau nilai C 0 itu berarti nggak ada konstantanya. Jadi hanya variabel x kuadrat dan hanya variabel x ya. Nah, ini akan Bapak terangkan. Nah, ini cara pengerjaan dari persamaan kuadrat dengan C-nya sama dengan 0. Oke, kita ingat kembali ini ya, x kuadrat. Ini kan x kuadrat berarti koefisiennya adalah 1. Jadi kalau tidak ada angkanya itu berarti angkanya adalah 1. Dan x kuadrat itu adalah nilai dari A. Jadi A-nya sama dengan 1. Kemudian ini ada variabel x, koefisiennya 5. Nah, koefisien dari variabel x itu adalah nilai B. Nah, ini B-nya sama dengan 5. Kemudian di sini kan tidak ada konstantanya ya. Jadi hanya ada x kuadrat dan 5x. Konstanta itu adalah nilai C. Nah, jadi C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana memfaktorkannya? Nah, memfaktorkannya, nah ini x kuadrat kita uraikan menjadi perkalian x dikali x ya. Nah ini x kuadrat kalau kita uraikan itu x kali x ditambah 5x kalau diuraikan itu 5 dikali x sama dengan 0. Nah ini kita uraikan ke perkalian. Kemudian nah ini x kali x ditambah 5 kali x. Ini ada faktor yang sama atau ada unsur yang sama ya. Nah, yang samanya nah ini x, ini x sama. Jadi bisa kita keluarkan. Jadi kita rubah ke perkalian bentuk distributif atau perkalian bentuk penyebaran. Ya, nah ini x-nya kan sama. Jadi kita keluarkan. Nah ini kita keluarkan x dalam kurung. Nah ini kali. Nah ini tinggal sisanya, yang bedanya yaitu x
ditambah 5. Jadi ini X ini dari mana? X ini dari ini yang sama ya, yang Bapak lingkarin. Wah, ini X tambah 5 itu sisanya yang beda. Nah, ini X dan ini ditambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, ini kan bentuknya perkalian, X kali dalam kurung X tambah 5. Kalau kita kalikan ya, atau kita kembalikan ke bentuk semula. Nah, ini perkalian aljabar, X dikali X itu sama dengan X kuadrat. Kemudian X dikali positif 5 yaitu 5X. Nah, jadi ini kan bentuk penjumlahan dirubah ke bentuk perkalian ya, sesuai definisi dari memfaktorkan. Nah, setelah difaktorkan baru kita pisahkan faktor ke-1 dan faktor kedua. Nah, jadi X itu, nah ini X itu adalah faktor ke-1. Nah, ini faktor 1. Kalau X tambah 5 itu faktor 2. Nah, jadi ini faktornya ya. Nah, ini faktor pertama X, faktor keduanya X tambah 5. Kemudian kita pisahkan X sama dengan 0 atau X tambah 5 sama dengan 0 ya. Nah, ini jadi kita uraikan sama dengan 0. Nah, kalau ini udah beres, X sama dengan 0, jadi sudah ketemu nilai X nya sama dengan 0. Tinggal yang satu lagi ini, X sama dengan 0, ini positif 5 pindah ruas jadi negatif 5. Sehingga X sama dengan 0 kurangi 5, negatif 5. Jadi ini jawabannya. Nah, ini akar-akarnya X sama dengan 0 atau X sama dengan min 5. Atau kita tuliskan dalam bentuk HP. HP itu adalah himpunan penyelesaian ya. Kalau himpunan berarti menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi HP-nya adalah min 5,0. Nah, ini. Kalaupun terbalik penulisannya 0,-5 juga tidak apa-apa ya, tidak masalah. Nah, ini jawabannya seperti ini. Jadi akar-akarnya adalah min 5,0. Ini contoh yang pertama ya, atau contoh yang bagian A dari nilai C sama dengan 0. Oke, berikutnya dari contoh yang B. Nah, ini contoh yang B. 3x kuadrat dikurangi 6x sama dengan 0. Oke, kita faktorkan kembali ya. Nah, atau kita uraikan kembali. Ini A sama dengan 3. Nilai A nya sama dengan 3. Dan ini nilai B-nya sama dengan min 6 ya. Ini kan dikurang itu berarti negatif. Jadi ini ini satu kesatuan min 6 ya. Kemudian C-nya sama dengan 0. Karena kan tidak ada konstantanya ya. Kemudian kita faktorkan 3x kuadrat, kalau kita uraikan 3x dikali x. Nah, itu 3x kuadrat kalau kita uraikan ke perkalian 3x dikali x dikurangi 6x kalau kita uraikan 6 dikali x sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau diuraikan. Nah, atau ada juga yang penguraiannya seperti ini. Nah, ini ekuivalen berarti sama. Ada yang seperti ini, 3x dikali x dikurangi 3x dikali 2 sama dengan 0. Jadi yang 6x nya diuraikan menjadi 3x kali 2. Jadi yang samanya ini 3x itu boleh ya. Jadi ini ada berbagai macam bentuk pemfaktorannya. Bentuk seperti ini juga bisa ya. Nah, akan kita selesaikan bentuk yang ini. Nah, ini kan yang samanya adalah x. Nah, ini yang samanya x. Nah, ini x ya. Kemudian kita keluarkan x kali. Nah, ini yang bedanya 3x
dikurangi 6 sama dengan 0 ya. Nah, ini kemudian kita uraikan X sama dengan 0 dipisahkan ya, atau 3X min 6 sama dengan 0. Nah, ini udah beres ya, X sama dengan 0. Nah, ini sudah selesai, X sama dengan 0. Tinggal yang satu lagi. Jadi 3X sama dengan min 6 pindah ruas ke kanan, jadi positif 6. Nah, ini kita cara langsung aja ya, jadi nolnya nggak usah ditulis kembali. Nah, ini negatif 6 pindah ruas ke kanan jadi positif 6, sehingga X sama dengan, nah ini tinggal dibagi. Nah, ini lihat 3X itu adalah 3 dikali X, berarti kebalikan kali adalah bagi. Jadi X itu 6 dibagi 3, sehingga diperoleh nilai X 6 bagi 3 adalah 2. Nah, ini X sama dengan 2. Jadi HP-nya himpunan penyelesaian itu 0,2 ya. Ini itu pemfaktoran yang contoh B. Nah, kalau pakai yang ini, pakai pemfaktoran yang ini juga bisa ya. Nanti hasil akhirnya sama, yaitu 0,2. Nah, berikutnya, nah ini bentuk berikutnya, nilai B-nya sama dengan 0. Kalau tadi kan nilai C-nya sama dengan 0. Kalau ini nilai B-nya sama dengan 0. Diingat kalau B itu adalah koefisien dari variabel X ya. Nah, ini tadi kan bentuk umumnya. Bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dan di sini kita tidak ada nilai B-nya. Nah, ini B-nya sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0 berarti tidak ada variabel X. Nah, jadi di sini kan hanya ada variabel X kuadrat dan ada konstanta ya. Jadi hanya nilai A dan nilai C. Jadi kalau kita uraikan, nah ini nilai A-nya sama dengan 1 ya. Ini kan gak ada angkanya, X kuadrat, berarti koefisiennya 1. Dan ini adalah nilai C. C-nya sama dengan min 9. Nah, ini tidak ada nilai B. Kalau tidak ada nilai B, berarti B-nya sama dengan 0 ya. Nah, ini penguraian unsur A, B, C. Kemudian bagaimana memfaktorkannya? Nah, memfaktorkannya sama dengan contoh pemfaktoran di video awal ya, di materi awal. Jadi kita buat tanda kurung 2. Nah, ini sepasang sama dengan 0. X kuadrat kita uraikan X dikali X. Kemudian kita ada 2 angka kosong ya. Nah, ini ada 2 angka kosong. Nah, kita tentukan 2 angka ini. Nah, 2 angka yang memenuhi kriteria dari persamaan kuadrat. Nah, diingat nah, itu kan tadi nilai B-nya sama dengan 0 dan nilai C-nya sama dengan min 9. Nah, ini diingat kalau hasil kali, jadi kita cari 2 angka yang memenuhi kriteria hasil kali dan hasil jumlah. Nah, diingat kalau hasil kalinya itu harus sama dengan nilai C-nya. Kalau hasil jumlahnya harus sama dengan nilai B-nya. Nilai C-nya itu adalah min 9 dan nilai B-nya adalah 0. Nah, jadi kalian cari 2 angka. Kalau dikalikan min 9, kalau ditambahkan hasilnya 0. Nah, itu menentukan angkanya silakan ya, boleh ditebak langsung ya, dikira-kira ya, sesuai insting dan naluri kalian, atau disusun kemungkinan bilangannya. Nanti kalau kita tebak langsung ya, min 9 kalau dikalinya min 9, kalau ditambahkannya 0, itu angkanya adalah min 3 dikali positif 3. Dan kalau ditambah min 3 ditambah 3 ya. Ini min 3 dikali 3 hasilnya adalah min 9.
min 3 ditambah 3 hasilnya adalah 0. Jadi angka yang dimaksud atau angka yang kita cari adalah negatif 3 dan positif 3. Nah, ini jadi angkanya adalah min 3 dan positif 3. Min 3 dan positif 3. Ya, itu sesuai tadi angkanya. Jadi ini X sama dengan, nah ini kalau dibalik min 3 itu jadi positif 3. Atau X sama dengan negatif 3. Ini cara langsung ya. Diingat, ini tandanya dibalik. Yang min 3 dibalik jadi positif 3. Kemudian yang positif 3 dibalik jadi negatif 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya HP-nya sama dengan min 3,3. Ya. Ini pemfaktoran dengan nilai C sama dengan 0, ya. Maaf, dengan nilai B sama dengan 0. Kemudian contoh berikutnya. Nah, ini contoh yang berikutnya. X kuadrat min 64 sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan kembali. Nilai A-nya sama dengan 1 dan ini nilai C-nya sama dengan min 64. Kemudian nilai B-nya sama dengan 0, ya. Nah, ini koefisien X kuadratnya 1, konstantanya min 64. Dan ini tidak ada nilai B sama dengan 0. Akan Bapak sajikan cara lain dengan memfaktorkan yang nilai B-nya sama dengan 0, ya. Jadi akan Bapak jelaskan cara lainnya. Nah, cara lainnya yaitu dengan cara rumus selisih kuadrat. Nah, selisih kuadrat karena bentuk seperti ini. Nah, ini perhatikan. X kuadrat dikurangi 64 sama dengan 0. Itu adalah bentuk aljabar selisih kuadrat. Diingat selisih itu berarti dikurang, ya. Ini selisih itu adalah dikurang. Kuadrat itu berarti pangkat 2, ya. Ini bentuk selisih kuadrat. Nah, ini X kuadrat kalau kita uraikan X kuadrat. Nah, ini 64 bisa dirubah ke bentuk bilangan kuadrat, yaitu 8 kuadrat sama dengan 0, ya. Nah, ini cara lain, berbeda dengan contoh sebelumnya. Nah, ini ada rumus selisih kuadrat. Nah, misalkan oleh Bapak misalkan simbolnya huruf M. M kuadrat dikurangi N kuadrat, ya. Ini permisalan aja, huruf M dan huruf N. Nanti bisa diganti dengan huruf yang lain. Itu sama dengan M ditambah N dikali M dikurangi N. Ini rumus dari selisih kuadrat, ya. Jadi M kuadrat dikurangi N kuadrat. Ini berlakunya kalau tandanya kurang, ya. Jadi ini hanya berlaku kalau tandanya kurang, karena kan tadi selisih. Kalau tandanya tambah tidak berlaku seperti ini. Jadi Bapak ingatkan kembali. Ini berlakunya kalau tandanya kurang. Kalau tandanya tambah itu tidak bisa seperti ini. Nah, ini kan M tambah N itu berarti jumlahnya. Kalau M kurang N itu selisihnya. Nah, jadi selisih kuadrat ini jumlah dikali selisihnya, ya. Nah, bentuk X kuadrat min 8 kuadrat kita ikuti rumus yang ini, ya.
Jadi M ditambah N dikali M kurang N. Maka ini kalau difaktorkan, X ditambah 8 dikali X dikurangi 8 sama dengan 0 ya. Sesuai dengan bentuk selisih kuadrat rumus ini. Tadi kan unsurnya M dan N. Kalau di sini diganti dengan X dan 8. Ini kalau terbalik posisinya misalkan min di depan, positif di belakang, itu tidak apa-apa ya, tidak masalah. Kemudian X sama dengan, nah ini cara langsung. Nah ini kan dibalik ya. Nah ini positif 8-nya dibalik. Dibalik apanya? Dibalik tanda. Ini kembali juga min 8 dibalik tandanya. Maksudnya kalau dibalik tanda, X sama dengan ini positif 8 jadi negatif 8, atau X sama dengan ini min 8 dibalik jadi positif 8. Nah jadi ini jawabannya, X sama dengan min 8 atau X sama dengan 8. Kalau kita tuliskan HP-nya, himpunan penyelesaiannya itu berarti min 8,8 ya. Ini jawabannya. Kemudian contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya 4x kuadrat dikurangi 25. Nah, ini kan nilai A-nya bukan 1 ya. Nah, ini nilai A-nya adalah 4. A sama dengan 4. Ini nilai C sama dengan min 25. Dan tentunya B-nya sama dengan 0 ya, karena tidak ada variabel X. Jadi B-nya sama dengan 0. Nah, kalau ada soal seperti ini, nah, saran Bapak atau menurut Bapak kita pakai yang rumus selisih kuadrat ya. Jadi tidak pemfaktoran yang mencari dua bilangan itu. Jadi mencari dua bilangan kalau dikali A dikali C. Nah ini kan A-nya bukan 1 ya. Ini A-nya sama dengan 4. Jadi kita gunakan rumus yang selisih kuadrat ya. Yang rumus tadi. Misalkan M kuadrat dikurangi N kuadrat sama dengan M ditambah N dikali M dikurangi N ya. Diingat kembali ini berlakunya kalau tandanya min. Kalau tandanya plus itu tidak berlaku rumus selisih kuadrat. Nah, di sini kita uraikan 4x kuadrat kita rubah ke bentuk kuadrat. Nah, dirubah ke bentuk kuadrat 2x dalam kurung pangkat 2. Nah, ini kan 2x pangkat 2 ya. Nah, jadi 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4. X dipangkatkan 2 hasilnya adalah X pangkat 2 ya. Atau tadi 2 kuadrat berarti 4 X kuadrat, ini X kuadrat dikurangi 25. Kalau dirubah ke bilangan kuadrat itu hasilnya 5 kuadrat sama dengan 0 ya. Ini 2x kuadrat kurangi 5 kuadrat sama dengan 0. Kemudian nah ini M kuadrat dikurangi N kuadrat, berarti ini M-nya. Nah, kita anggap ini M, ini N ya. Sehingga kalau kita faktorkan berarti 2x ditambah 5 dikali 2x dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Setelah itu, nah ini tidak bisa langsung dibalik ya. Karena ini X-nya ini koefisiennya bukan 1. Kalau tadi koefisiennya 1 bisa langsung dibalik, tapi ini koefisiennya 2. Jadi harus kita proses lagi, harus dihitung lagi. Ini 2x tambah 5 sama dengan 0. Atau 2x dikurangi 5 sama dengan 0 ya. Jadi ini dipisah faktornya. 2x tambah 5 sama dengan 0 atau 2x kurangi 5 sama dengan 0. Oke, lanjut ke sini. Nah, itu kan berarti 2x
sama dengan, nah ini positif 5-nya pindah ruas ke kanan. Jadi min 5 atau 2x. Nah, kalau yang ini min 5 pindah ruas ke kanan jadi positif 5 ya. Sehingga x sama dengan, ini tinggal dibagi ya. Ini kan 2x itu 2 kali x. Berarti min 5 dibagi atau per ya, sama saja. Tanda bagi titik 2 atau per ini sama saja. Atau x sama dengan 5 per 2. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi sudah ketemu. Ini sudah ketemu nilai x-nya. Ini x sama dengan min 5 per 2 atau x sama dengan 5 per 2. Jadi kita tuliskan HP himpunan penyelesaian itu min 5 per 2, 5 per 2. Ya, nah itu jawabannya. Nah, ini pemfaktoran dengan rumus selisih kuadrat. Oke, nah nanti di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya kita akan belajar menggunakan rumus ABC ya. Nah, kemarin ada beberapa siswa yang mengerjakan dengan rumus ABC. Oke, itu sudah bisa, berarti sudah bagus dan nanti akan Bapak sampaikan dengan rumus ABC ya. Jadi kalau rumus ABC ini bentuk apapun persamaan kuadratnya bisa diselesaikan dengan rumus ABC. Hanya di sini kalian harus hafal rumusnya, ya. Syaratnya itu. Jadi menggunakan rumus ABC, kalian harus hafal rumusnya dan ini rumusnya, ya. Lumayan agak banyak ya unsur-unsurnya. Nanti ini akan Bapak bahas, akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti mengerjakan latihan soalnya atau mengerjakan tugasnya.